Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita selalu ada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya rabbal alamin. Oke, Mimin akan lanjutkan ceritanya. Tapi seperti biasa, bantu Mimin tekan tombol like terlebih dahulu dan berkomentar juga. Cip. Bab 531. Tang Zichen, mereka semua adalah anggota keluarga, tidak perlu sopan. Ketua keluarga Tang itu tersenyum dan terlihat ramah. Ketua ketujuh keluarga Tang berkata, Tang Zichen, terakhir kali aku datang menemuimu, kamu bilang kamu harus memikirkannya lagi sebelum setuju untuk kembali ke keluarga. Sudah lama sekali sekarang, seberapa baik kamu memikirkannya? Itu. Kali ini, para tetua dan tetua kedua datang ke sini secara pribadi, kamu harus tahu betapa tulusnya keluarga itu, kan? Tang Zichen memandang dua lelaki tua yang tidak dia kenal, dan menjadi jelas di dalam hatinya bahwa mereka adalah tetua keluarga Tang dan tetua kedua. Oh, Tang Zichen tersenyum. Hanya, jika mereka kembali ke keluarga, maka pernikahan dengan Qi Xueyun tidak akan sah. Tang Zichen berkata, kalau begitu, pernikahanku dengan Qi Xueyun bisa dibatalkan. Jika bisa ditarik kembali, aku akan setuju, jika tidak maka kita akan memikirkannya lagi. Penatua berkata, tidak perlu mempertimbangkannya, kami sudah mengirim seseorang untuk mengembalikan pernikahanmu dengan keluarga Qi untukmu. Tang Zichen tercengang, tidak menyangka akan begitu cepat. Tang Zichen melihat bahwa itu benar-benar ditarik, dan untuk beberapa alasan, tiba-tiba merasa sedikit menyesal, sedikit kasihan pada Qi Xueyun. Tang Zichen menghela nafas dan berkata, kalau begitu setuju, kembalilah, aku Tang Zichen, milik keluarga Tang itu. Baiklah, kamu bisa kembali dengan tenang, jangan ganggu aku lagi jika tidak ada yang salah. Penatua tersenyum, Tang Zichen, selamat datang kembali ke keluarga, malam ini, di restoran Genius Anda harus datang ke perjamuan. Baiklah. Tang Zichen mengangguk, mengira itu hanya makan malam reuni, dia tidak terlalu memikirkannya dan setuju. Kalau begitu kamu ke kelas dulu. Tiga tetua keluarga Tang pergi dengan gembira dan segera pergi mencari Tang Zhenghao. Tang Zhenghao saat ini sedang dalam pemulihan dari luka-lukanya, bersama dengan Tang Zilan. Tok tok tok, Tang Zhenghao mendengar pintu vilanya diketuk. Guo, buka pintunya, kata Tang Zhenghao dengan suasana hati yang buruk. Oh, bagus. Murong Guo keluar untuk membuka pintu. Selama beberapa hari terakhir, Murong Guo telah merawat Tang Zhenghao. Meskipun mereka bertarung hari itu, tetapi tidak peduli apa, mereka bertunangan untuk menikah. Murong Guo melihat bahwa Tang Zhenghao dikalahkan oleh Tang Zichen dan dalam suasana hati yang sangat tertekan, jadi dia memaafkan Tang Zhenghao karena menamparnya hari itu. Murong Guo membuka pintu dan terkejut ketika dia melihat bahwa itu adalah tetua keluarga Tang. Penatua dari keluarga manapun dianggap sebagai tokoh besar dalam keluarga, tetapi dia benar-benar muncul di sini, sepertinya ini masalah serius. Penatua Agung, Guo, ya apakah Zhenghao ada di sini? Tiga tetua dari keluarga Tang masuk dan melihat Tang Zhenghao pulih dari luka-lukanya, serta Tang Zilan, mereka tidak bisa menahan kerutan alis mereka. Tang Zichen benar-benar melakukannya juga, sepertinya dia benar-benar memiliki banyak hal dari kebencian terhadap keluarga. Penatua, kamu harus membuat keputusan untukku, Su. Tang Zilan menangis dan berlutut di depan tiga tetua. Tang Zilan, jangan katakan apa-apa, kita semua tahu masalahnya, kata tetua tertua. Tang Zhenghao berada dalam suasana hati yang sedikit lebih baik ketika dia melihat para tetua secara pribadi menangani masalah ini. Fakta bahwa para tetua terlibat secara pribadi menunjukkan betapa pentingnya mereka melekat padanya. Zhenghao, bagaimana kabarmu? Grand Elder, saya baik-baik saja. Omong-omong, kali ini Anda secara pribadi datang, apakah Anda akan menghukum berat Tang Zichen? Tang Zichen merayu Guo dan menodai reputasi keluarga orang seperti ini, bahkan jika dia memiliki bakat yang kuat bagaimanapun, masih merupakan kutukan bagi keluarga. Saya harap yang lebih tua akan menanganinya dengan tidak memihak, kata Tang Zhenghao. Penatua menghela nafas. Tang Zhenghao berpikir bahwa dia ada di sini untuk melakukannya dengan adil, tetapi kenyataannya adalah masalah yang kejam baginya. Tetua tidak tahu harus berkata apa untuk sesaat, apalagi. Bagaimana, kata Dao?
Untuk waktu yang lama, tetua kedua berkata, Zheng Hao, Zilan, kamu harus istirahat dulu. Ingat untuk datang ke restoran Genius di malam hari. Tang Zichen juga akan datang. Bagus. Tang Zheng Hao senang, dan dia akan berurusan dengan Tang Zichen di restoran Genius di malam hari. Tang Zilan juga senang di dalam. Tiga tetua keluarga Tang tidak mengatakan apa-apa lagi dan segera pergi lebih dulu. Tidak lama setelah tiga tetua keluarga Tang pergi, seseorang datang mengetuk pintu lagi. Guo, buka pintunya. Murong Guo berjalan keluar, membuka pintu dan terkejut. Itu adalah tetua keluarga Murong. Dia tidak pernah menyangka bahkan para tetua keluarganya akan datang. Betapa seriusnya ini para tetua biasanya tidak meninggalkan keluarga dengan mudah. Grand Elder, mengapa kamu ada di sini? Murong Guo bertanya. Guo, keluarlah, ada yang ingin aku bicarakan denganmu. Bagus. Guo mengikuti agak jauh. Penatua Agung, apakah Anda datang ke Pulau Bela Diri secara khusus karena pemukulan Tang Zichen terhadap Tang Zheng Hao? Murong Guo bertanya. Dia ingat dengan jelas ketika Tang Zichen mengintip pemandiannya, lalu keluarganya juga sangat marah dan datang beberapa tetua. Hari ini, mungkin sama seperti dulu lagi, dan jauh lebih buruk. Tetapi tetua keluarga Murong bertanya, Guo, bagaimana kabarmu dan Tang Zheng Hao? Baik, maksudku apakah kamu dan Don Jung Ho tinggal bersama? Mugo tersipu dan mengangguk. Tetua keluarga Murong menghentakkan kakinya dan sedikit menggerutu, mengapa kamu terburu-buru? Bahkan jika itu tunanganmu, kamu tidak bisa terburu-buru, sayang. Penatua, saya tidak mengerti apa yang Anda maksud. Meskipun saya tinggal di Villa Tang Zheng Hao, tetapi saya hanya ingin lebih bersih, tidak ada maksud lain. Tang Zheng Hao dan saya masih polos, saya bahkan tidak membiarkan dia memegangnya. Tangan saya mengatakan kepadanya bahwa semuanya hanya bisa menunggu sampai setelah pernikahan besar. Tang Zheng Hao tidak nyaman, tetapi dia tidak berani memaksakan diri pada saya. Haha, itu bagus. Tetua keluarga Murong tertawa ketika mendengar ini. Itu benar-benar membuatnya takut setengah mati. Dia takut mereka tidak disukai oleh Tang Zichen karena memasak nasi. Baiklah, Guo, datanglah ke restoran Genius malam ini. Sekarang aku tidak akan banyak bicara. Murong Guo mengangguk. Kenapa mereka pergi ke restoran Genius lagi? Baru saja tetua keluarga Tang juga meminta Tang Zheng Hao untuk pergi ke restoran Genius. Kalau begitu kamu bisa kembali dulu. Tetua keluarga Murong pergi ke salah satu kelas tahun kedua lagi, mencari wanita lain bernama Murong Sengnan dari keluarga Murong. Segera setelah itu, seorang wanita dengan kepala anak laki-laki yang dicukur keluar, dan dengan pandangan sekilas, dia hampir terlihat seperti seorang pria. Penatua keluarga Murong menghela nafas, tidak tahu apakah Tang Zheng Hao tidak akan menyukainya. Dia berkata dalam hatinya, Sengnan, kamu juga benar-benar mencukur kepala anak laki-laki itu. Murong Sengnan, sejak kecil adalah karakter anak laki-laki. Penampilan tidak akan disebutkan, karena penampilan dan kata kecantikan sama sekali tidak cocok. Bahkan dengan kata wanita agak tidak cocok karena terlalu mirip pria. Murong Sengnan muncul dengan suara kasar dan bertanya, Grand Elder, bagaimana kabarmu? Tetua keluarga Murong mengerutkan kening. Suara yang berbicara ini, bukankah itu lembut, setidaknya tidak terlalu kasar, terdengar seperti sedikit wanita, kan? Sengnan, datanglah ke restoran Genius di malam hari. Apa itu? Jangan banyak tanya, datang saja malam ini. Bagus. Malam itu Tang Zichen ingin membawa Liu Xiangyun dan Su Meiqian ke restoran Genius, tetapi Tang Zichen tidak memiliki banyak kasih sayang untuk keluarga Tang, dan untuk makan malam reuni tidak perlu membawa wanitanya sendiri ke sana, juga, serta menjalin hubungan yang baik. Oleh karena itu, Tang Zichen pergi ke restoran Genius sendirian. Pada saat ini, di lantai 6 restoran Genius, di sebuah kamar pribadi Tang Zheng Hao dan Tang Zilan telah tiba, dan Murong Guo juga tiba bersama. Selain mereka, di ruang pribadi ada juga tetua keluarga Tang Qizeng, tetua kedua Tang Minglang, serta tetua keluarga Murong Bo, dan tetua ke-10 Murong Yuan. Tok-tok, pada saat ini, ada ketukan di pintu kotak. Masuk.
Seseorang masuk, semua orang mengira itu Tang Zichen, tapi ternyata bukan, tapi Murong Sengnan. Murong Guo terkejut melihat Murong Sengnan, bagaimana dia bisa datang ke sini. Tang Zenghao belum pernah melihat Murong Sengnan sebelumnya, melihat bahwa itu adalah orang asing, dia berkata, "Tuan ini, Anda datang ke tempat yang salah." Ketika dua tetua keluarga Murong mendengar Tang Zenghao mengatakan pria ini, alis mereka berkerut. Tang Zenghao benar-benar melihatnya sebagai anak laki-laki. Murong Guo sibuk mengingatkan, dia bukan perempuan. Tang Zenghao merasa malu. Murong Sengnan berkata, "Penatua Agung, 10 tetua, saya di sini." Murong Bo berkata, "Sengnan, duduklah, ada satu orang lagi yang menunggu." Murong Sengnan duduk, lalu menatap Tang Zenghao. Tang Zenghao baru saja memanggilnya tuan, dia sepertinya tidak marah. Tang Zenghao berkata dalam hati, sial, keluarga Murong bahkan memiliki pria wanita. Tang Zenghao tidak tahu bahwa pria istri ini akan berubah menjadi tunangannya, atau dia tidak akan tega mencibir pada orang-orang di sini. Semua orang relatif diam, tidak ada yang berbicara. Dua tetua keluarga Tang, serta dua tetua keluarga Murong, semua merasa sedikit canggung satu sama lain. Lagi pula, apa yang akan terjadi tidak terlalu baik. Murong Sengnan tidak bisa menahan keheningan adegan itu, jadi dia bertanya, "Penatua, ada apa?" Harus menunggu seseorang yang... Murong Keyuan berkata, "Tang Zichen." "Ah, Tang Zichen. Maksudmu jenius super Tang Zixin. Idolaku." Muyong Sengnan terkejut. "Ya, itu dia. Jadi, apa hubungannya denganku?" Murong Sengnan bertanya, meskipun dia mengagumi Tang Zichen itu tidak berarti bahwa Tang Zichen terkait dengannya. Murong Bo bertanya, "Sengnan, apakah kamu punya pacar di Akademi Seni Bela Diri?" Kenapa yang lebih tua menanyakan itu? "Aku, di mana aku punya pacar?" Kata Murong Sengnan, ada setengah kalimat yang tidak dia katakan nanti. "Semua orang memperlakukanku seperti laki-laki, pacar macam apa aku ini? Mencari." "Bagus kamu tidak punya pacar, Sengnan, masalah hari ini memang ada hubungannya denganmu, ini tentang pekerjaan hidupmu." Mendengar ini, Tang Zenghao dan Murong Guo keduanya gemetar, seolah-olah mereka memikirkan sesuatu. Dan Tang Zilan langsung dan terkejut, tidak mungkin, Tang Zichen bertunangan dengan Murong Sengnan. Tang Zenghao mencoba yang terbaik untuk menahan diri agar tidak tertawa, tetapi, dia masih tidak bisa menahan tawa. Tang Zenghao memandang Murong Sengnan, hatinya sangat bahagia. Tang Zichen bertunangan dengan seorang pria wanita, ya Tuhan, ini terlalu keren. Hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah memikirkan fakta bahwa Anda akan pergi untuk bisa mendapatkan produk pribadi Anda sendiri. Dan merasa mual untuk memuntahkan makan malam berikutnya. Dan Murong Guo memandang Murong Sengnan, tidak percaya, Murong Sengnan bertunangan dengan Tang Zichen. Saya tidak tahu mengapa, Murong Guo di dalam sedikit tidak yakin. Mengapa merasa tidak yakin? Dia tidak bisa mengatakan, hanya merasa, dia jauh lebih baik daripada Murong Sengnan, tetapi tidak bisa mendapatkan pria yang baik. Jadi, ketika Murong Guo mendapat berita ini, tidak ada rasa sombong di dalam, sepertinya dia masih sedikit cemburu. Hahaha. Tang Zilan sudah membenci Tang Zichen, tetapi saat ini dia tidak terlalu peduli dan tertawa terbahak-bahak. Tetua keluarga Tang berkata, "Zilan, berhentilah tertawa, apa yang lucu?" Baru pada saat itulah Tang Zilan menahan diri untuk tidak tertawa, tetapi kesenangan di hatinya, belum lagi, seolah-olah Tang Zichen akhirnya mendapatkan pembalasannya. Seluruh tubuh Murong Sengnan tercengang saat ini. Setelah bereaksi, Murong Sengnan sibuk berkata, "Penatua, jangan pertunangkan aku dengan Tang Zichen. Tang Zichen adalah idolaku, aku sama sekali tidak layak untuknya, aku tidak ingin menajiskannya, tolong. Bahkan jika Anda benar-benar ingin menikah dengan keluarga Tang, maka Anda telah menemukan putra dan putri lain dari keluarga Tang. Itu benar-benar tidak mungkin, Tang Zilan bisa." Tang Zilan masih diam-diam tertawa, tetapi ketika dia mendengar kata-kata Murong Sengnan, dia menjadi marah. "Rumputlah kamu, yang ingin menikah denganmu, seorang pria wanita." Penatua keluarga Tang menegur, "Zilan, jangan terlalu tidak memenuhi syarat." "Seperti apa?"
Murongbo juga berkata, baiklah, semua jangan bicara, tunggu Tang Zichen datang, belum nyaman untuk mengungkapkannya. Tang Zilan sangat marah dan memandang Murong Sengnan dan memperingatkan, kamu berbicara sedikit lebih hati-hati. Murong Sengnan berkata, saya tidak ingin menodai idola saya, jika saya benar-benar ingin menikah dengan keluarga Tang Anda, saya sarankan mengikuti Anda. Rumput, katamu keparat. Paru-paru Tang Zilan hampir meledak. Tang Zhenghao menahan Tang Zilan yang gelisah dan menasihati, Zilan, jangan bersemangat, mereka hanya mengatakannya, tidak seperti mereka benar-benar mengikutimu. Tang Zilan mengamuk, tidak apa-apa untuk berbicara, sialan. Pada saat ini, Tang Zichen sudah tiba di lantai bawah restoran Genius. Tang Zichen bertanya kepada pelayan, dan pelayan mengatakan itu di lantai 6, kamar XX. Tang Zichen terbang ke lantai 6. Tok-tok. Masuk. Tang Zichen masuk. Tang Zichen sedikit terkejut melihat begitu banyak orang. Tang Qi sibuk berkata, Tang Zichen, duduk, izinkan saya memperkenalkan Anda, ini adalah sesepuh keluarga Murong, Murongbo, ini adalah tetua ke-10 keluarga Murong, Murong Keyuan, saya yakin yang lain tidak membutuhkannya untuk diperkenalkan. Pada saat ini, Tang Zilan mendengus, ada juga tunangan. Tang Zichen memandang wanita yang tampak seperti pria wanita, tapi sekarang, Murong Sengnan ini penuh dengan wajah tidak nyaman. Tang Zichen tiba-tiba mengerti arti kata-kata Tang Zilan, tunangan. Tidak heran Patriark Tang memutuskan pernikahannya dengan Qi Sui-yun begitu cepat, itu karena dia ingin dia bertunangan dengan orang lain. Sepertinya pria ini wanita seperti wanita adalah tunangan barunya, membuatnya begitu formal hari ini, dengan dua keluarga duduk bersama pasti ini. Hahaha, hahaha. Tang Zichen tertawa terbahak-bahak, tawanya dipenuhi dengan penghinaan. Tang Zichen bebas menikahi siapapun yang dia inginkan di masa depan, dia kembali ke keluarga Tang dan dengan enggan setuju, dia tidak berharap untuk benar-benar mendapatkan tunangan baginya, itu konyol. Pada saat ini, Tang Zhenghao berkata, Tang Zichen, ini adalah pengaturan keluarga, jangan membuat omong kosong. Huff. Tang Zichen mendengus dingin dan duduk, dia ingin melihat apakah tetua keluarga Tang benar-benar berani mengangkatnya. Jika dia melakukannya, Tang Zichen bersumpah bahwa dia tidak akan ada hubungannya dengan keluarga Tang mulai sekarang. Pada Murongbo berkata, baiklah, semua orang di sini, jadi kita bisa mulai berbisnis. Itu Tang Qizeng, lebih baik bagimu untuk mengatakannya. Tidak, lebih baik kalian membicarakan ini sendiri. Tang Qizeng menolak, mungkin dia tidak tahu bagaimana menghadapi Tang Zhenghao, jadi dia tidak ingin mengungkitnya di pihaknya sendiri. Murong Keyuan berkata, tidak ada yang berani mengatakannya, jadi saya akan mengatakannya. Semua orang memandang Murong Keyuan. Murong Keyuan menarik napas dalam-dalam dan berkata, Tang Zhenghao dan Murong Guo, mereka telah bertunangan selama bertahun-tahun, tetapi setelah keputusan bulat dari semua tetua keluarga Murong kami ingin mengganti pasangan nikah Murong Guo di keluarga Tang dengan Tang Zichen. Tentu saja, kami juga tahu bahwa ini sangat disayangkan Tang Zhenghao, jadi untuk menebus Tang Zhenghao, kami telah memutuskan untuk mengirim wanita lain dari keluarga Murong untuk menikahi Tang Zhenghao, dan dia adalah Murong Sengnan. Apa? Tang Zhenghao berteriak dan berdiri, wajahnya pucat. Murong Guo juga terkejut di sana, belum lagi Tang Zilan, mulutnya terbuka lebar. Mata Tang Zhenghao menatap sesepuh keluarga Tang, seolah-olah dia bertanya apakah itu benar. Tang Qizeng mengangguk dan berkata, Zhenghao, apa yang dia katakan itu benar, saya harap Anda mengerti Anda kalah dari Tang Zichen Sekte dalam terakhir kali, yang membuat banyak tetua keluarga Murong tidak nyaman, itu sebabnya mereka meminta pasangan nikah dengan Murong Guo diganti dengan Tang Zichen. Tidak, itu tidak mungkin. Tang Zhenghao menamparkan meja dan berteriak. Ekspresi Tang Zichen agak aneh saat ini, awalnya Tang Zichen sangat marah sehingga jika dia berani mengatakan bahwa dia menikah dengan Murong Sengnan, dia akan mengumumkan pengunduran dirinya dari keluarga di tempat. Namun, saya tidak berharap hal-hal untuk mengambil giliran drastis, tetapi itu sebenarnya kasus mengalihkan tunangan Tang Zhenghao kepadanya, dan Tang Zhenghao menikahi Murong Sengnan ini terlalu dramatis.
Murong Sengnan berkata, saya tidak punya masalah dengan itu, selama bukan dengan Tang Zichen, saya akan pergi dengan pengaturan keluarga. Tang Zichen adalah idola saya tidak ingin menodai Tang Zichen. Semua orang, apakah itu Tang Zhenghao atau Tang Zilan, saya akan menerimanya. Tang Zilan sangat marah, rumput kamu tidak menyebut namaku. Tang Zilan juga sangat marah, tetapi untuk memberikan saudara ipar yang begitu cantik kepada Tang Zichen, mengapa sesuatu yang baik harus diberikan kepada Tang Zichen? Tang Zichen berkata kepada Tang Zhenghao yang marah, Tang Zhenghao, ini adalah pengaturan keluarga, jangan membodohi dirimu sendiri. Aku sedang mempermainkan ibumu. Tang Zhenghao melihat ekspresi Tang Zichen yang menyombongkan dirinya dan menjadi semakin marah. Tang Zichen sangat tidak terkesan dengan Tang Zhenghao ini, dan ingin menolak di tempat, tetapi Tang Zichen tiba-tiba tidak ingin menolak begitu cepat, tidak apa-apa untuk marah dengan Tang Zhenghao. Tang Zichen tersenyum pada tetua keluarga Tang dan berkata, Penatua, lalu, mulai saat ini, Murong Guo adalah tunanganku. Ya. Kedua tetua dari klan Murong sibuk menganggukkan kepala mereka sebelum orang lain. Hahaha, bagus. Tang Zichen berjalan ke arah Murong Guo dan meraih tangannya, menariknya ke tempat duduk di sampingnya. Murong Guo benar-benar dibutakan saat ini, tetapi seolah-olah tidak ada sedikit pun perlawanan di hatinya, tetapi ada sedikit godaan. Baru saja dia berpikir bahwa Murong Sengnan menikah dengan Tang Zichen dan sedikit tidak puas di hatinya, tetapi saat ini dia sedikit tergugah. Tang Zhenghao melihat tunangannya, ditarik oleh tangan Tang Zichen untuk duduk di sampingnya, dengan mata merah. Berteriak, Tang Qizeng menghela nafas, Zhenghao, jangan seperti ini, sudah takdirmu untuk tidak mendapatkannya, jadi mengapa repot-repot, sayangnya kamu tidak bisa menyalahkan keluarga, lagi pula, bukan keluarga yang bisa memutuskan secara sepihak. Jika kami tidak setuju dengan penggantian, maka keluarga Murong juga akan memilih untuk mundur dari pernikahan, dan Anda juga tidak akan mendapatkannya. Tang Zhenghao meraung lebih dari sedikit, seolah-olah miliknya tiba-tiba hilang. Tang Minglang, tetua kedua dari keluarga Tang membujuk Zhenghao, mengenai Murong Sengnan, jika kamu bersedia, kamu dapat menikahinya, jika tidak, kamu tidak harus, kamu dapat memutuskan sendiri, tentu saja, sebagai keluarga, yang terbaik adalah menikah. Tidak mungkin, aku hanya menginginkan Guo, dia wanitaku, dia milikku, Tang Zichen, kamu sialan mengembalikannya kepadaku, jika tidak, aku belum selesai denganmu, aku akan membunuh Liu Xiangyun. Tang Zhenghao berteriak pada Tang Zichen. Tang Zichen ingin segera menyelesaikannya dan menolak pernikahan di tempat, tetapi, melihat Tang Zhenghao masih mengancam untuk membunuh Liu Xiangyun, kemarahannya muncul. Tang Zichen mendengus, Tang Zhenghao, jangan menantang garis bawahku, sedangkan untuk Murong Guo, dia sudah menjadi tunanganku. Tang Zichen tidak menyelesaikan kalimatnya, dan di depan Tang Zhenghao, dia mencium Murong Guo di bibir. Tubuh Murong Guo bergetar. Tang Zhenghao gemetar, seluruh tinjunya mengepal, tidak ada yang tahu lebih baik dari dia bahwa ini adalah ciuman pertama Murong Guo, dan dia awalnya ingin mendapatkan ciuman pertama Murong Guo ketika dia menikah, tapi sekarang, tanpa itu, perasaan ini lebih buruk daripada kematian. Tang Zichen tidak tahu bahwa ini adalah ciuman pertama Murong Guo, mengira mereka sudah lama tidak tahu berapa kali mereka bercinta. Ciuman setelah sedikit penyesalan, benar-benar mengotori bibir mereka, mengapa repot-repot dengan kemarahan kebodohan Tang Zhenghao ini. Tang Zichen menyeka bibirnya, berbalik dan terbang keluar jendela, tidak repot-repot tinggal di sini, sedangkan untuk Murong Guo, dia akan pensiun, tetapi tidak sekarang. Jika sikap Tang Zhenghao sedikit lebih tulus, bahkan berlutut untuk memohon padanya, maka Tang Zichen pasti akan pensiun di tempat, mengembalikannya kepadanya, siapa yang peduli dengan tunangannya. Sayangnya, Tang Zhenghao justru mengancamnya, bukannya memohon padanya. Setelah Tang Zichen terbang keluar jendela, tetua keluarga Murong sibuk berkata, Guo, mulai hari ini dan seterusnya, tunanganmu bukan lagi Tang Zhenghao, ini Tang Zichen, jadi jangan cepat-cepat mengejarnya. Murong Guo agak tidak nyaman terkejut. Cepatlah, Murong Bo berteriak. Murong Guo tampak pusing dan menuju jendela. Tang Zhenghao berteriak, Guo,
jangan tinggalkan aku, jangan. Murong Guo menggigit bibirnya dan berkata, maaf, Tang Zhenghao, aku akan mendengarkan pengaturan keluarga, kamu akan menemukan yang lebih baik. Setelah mengatakan itu, Murong Guo terbang keluar jendela dan mengejar Tang Zichen. Tidak. Tang Zhenghao merobek langit dan berteriak, menyaksikan Murong Guo terbang. Tang Zhenghao berpikir bahwa Murong Guo akan melawan seperti dia, mereka berdua akan melawan bersama, mungkin masih ada kesempatan untuk menebus diri mereka sendiri. Namun, Murong Guo bahkan tidak melawan, tidak hanya dia tidak melawan, tetapi bahkan setelah dia memohon padanya, dia menolak mengatakan bahwa dia mendengarkan pengaturan keluarga. Kedua tetua keluarga Tang menghela nafas dalam-dalam, sungguh dosa, tapi apa yang bisa dilakukan? Murong Guo mengejar Tang Zichen dan dengan cepat menyusul, terutama karena Tang Zichen tidak terbang cepat, hanya terbang perlahan ke asramanya. Mengapa kamu mengikutiku? Tang Zichen kembali menatap Murong Guo, hanya dengan impulsif menciumnya. Sekarang semua merasa menyesal. Tang Zhenghao mencium sesuatu kotor, seharusnya tahu bahwa dia tidak boleh marah padanya. Tetua keluarga saya mengirim saya untuk mengejar Anda. Murong Guo tersipu dan berkata, jangan ikuti aku. Tang Zichen, apakah aku tunanganmu sekarang? Murong Guo bertanya, merasa sedikit emosional dan masih kesulitan untuk percaya bahwa itu benar. Tidak, tapi, kamu tidak menolak sekarang dan kamu menciumku, kamu tidak hanya menerimanya dengan baik. Tang Zichen berkata, aku tidak menolak sekarang, tapi aku hanya ingin membuat Tang Zhenghao menderita pukulan dan membuatnya memohon padaku untuk menciummu. Aku menyesalinya sendiri. Aku harus kembali dan menyikat gigi. Kenapa? Murong Guo agak sedih mendengar Tang Zichen mengatakan itu. Tidak ada mengapa, kamu hanya perlu ingat aku tidak akan pernah ingin Tang Zhenghao bermain dengan sisa makanan, kamu mengerti, jadi jangan mengatakannya dengan jelas agar tidak mengatakan bahwa aku mendiskriminasi kamu, jangan ikuti aku lagi. Tang Zichen mempercepat dan terbang, Murong Guo tidak mengejar, ada kehilangan di matanya, awalnya ada sedikit gairah di dalam. Tang Zichen tampan dan sangat berbakat, tidak ada alasan baginya untuk tidak menyukainya. Dia dan Tang Zhenghao tidak memiliki perasaan nyata satu sama lain, tetapi hanya menerima pengaturan keluarga, jadi sama sekali tidak sedih untuk membatalkan pernikahannya dengannya sekarang. Namun, dengan Tang Zichen itu sama seperti jika ada sedikit lebih dari sekadar menerima pengaturan keluarga, dan sekarang Tang Zichen belum membatalkan pernikahan, hanya menyatakan sikapnya, rasanya agak sulit secara psikologis. Tang Zichen kembali ke asramanya sendiri dan menghela nafas dalam-dalam. Tang Zichen tidak menganggap ini serius, itu hanya lelucon. Tang Zichen bebas menikahi siapapun yang dia inginkan. Murong Guo ini, dia tidak memiliki tekanan psikologis sama sekali, dia bisa pergi dan pensiun kapanpun dia mau. Tekanan psikologis pada Murong Guo jauh lebih sedikit daripada di Chang Sun Wuyan, setidaknya Tang Zichen masih kurang lebih sedikit kepincut dengan Chang Sun Wuyan, dan kekagumannya pada Tang Zichen juga membuat Tang Zichen agak bersalah. Dan Murong Guo, ya, bisa pensiun kapan saja tanpa beban, jadi dia tidak menganggapnya serius. Saat ini, di Akademi Seni Bela Diri, Departemen Seni Racun, Qi Xueyun sedang mempelajari seni racun. Hari-hari ini, Qi Xueyun bekerja sangat keras untuk mempelajari seni racun. Dia tidak tahu mengapa dia bekerja sangat keras untuk belajar, mungkin itu ada hubungannya dengan orang tertentu. Melangkah ke dalam gerbang kesempurnaan agung dan telah mengalahkan siswa tertinggi Hautian, dia tanpa sadar melipat gandakan usahanya, seolah-olah dia ingin menjadi lebih berharga dari seseorang. Di masa depan itu akan diberikan kepada istri seorang pria, dia begitu kuat, jika dia tidak mencoba untuk membuat dirinya lebih dekat dengannya, dia pasti akan membuat orang tidak menyukainya, jadi dia sudah bekerja keras tetapi, menjadi lebih keras meskipun, dia sudah lama tidak melihatnya tapi, dia ada di hatinya. Tepat pada saat itu, seorang pria masuk. Yukun. Pria itu memiliki ekspresi melankolis di wajahnya. Penatua. Qi Xueyun berbalik dan melihat bahwa itu adalah salah satu tetua keluarga. Penatua keluarga itu menghela nafas. Apa yang salah?
Rue Snow, aku akan memberitahumu sesuatu. Apa itu? Keluarga Don, mereka mundur dari pernikahan. Oh, Ki Sueyun mengangguk dengan wajah tenang. Melihat kamu terlihat tenang dan tidak terlalu peduli, aku sedikit lega. Tidak apa-apa, Sueyun, bakatmu tidak buruk. Di masa depan ketika kamu menjadi ahli racun yang kuat, kamu akan menemukan yang hebat pria. Ki Sueyun mengangguk lagi. Kemudian, oke, saya akan pergi ke depan dan memeriksa anak-anak lain dari keluarga. Bagus. Setelah para tetua keluarga Ki Sueyun pergi, Ki Sueyun masih di sana mempelajari seni racun, tapi tanpa sadar, 2 garis air mata mengalir di wajahnya. Hari-hari ini, Pulau Bela Diri terbuka untuk umum lagi, jadi ada banyak orang dari berbagai keluarga lagi di Akademi Bela Diri. Di asrama Liu Xiangyun. Liu Xiangyun, seseorang mencarimu, di lantai bawah. Oh. Ketika Liu Xiangyun tiba di lantai bawah, dia melihat beberapa pria berdiri di luar. Liu Xiangyun gemetar seluruh. Ayah. Liu Xiangyun berlari. Liu Xiangyun tidak menyangka ayahnya datang ke Pulau Marsial. Dia sudah lama tidak bertemu ayahnya untuk pertama kalinya sejak dia masih kecil. Xianger. Ayah. Ayah dan anak perempuannya saling berpelukan, dan Liu Xiangyun berteriak terlalu terkejut dan bersemangat. Xianger, jangan menangis, ayah sudah lama tidak melihatmu, biarkan aku melihatmu dengan baik. Liu Chenming tersenyum dan menatap putrinya. Setelah berpisah begitu lama, dia merasa putrinya telah banyak berubah. Pada pandangan pertama sepertinya dia tidak selemah sebelumnya. Ayah, mengapa kamu berpikir untuk datang ke Pulau Bela Diri? Liu Xiangyun bertanya. Pada saat itu, beberapa pria muncul di belakang, dan Liu Xiangyun melihatnya. Itu adalah tetua dari keluarga Chu, dan tanpa memikirkannya, dia pasti ingin dia kembali ke keluarga, dan kemudian dia membawa ayahnya. Oh, Liu Chenming tersenyum tak berdaya. Jika para tetua keluarga Chu tidak menemukannya, dia mungkin tidak tahu bahwa orang luar bisa pergi ke Pulau Marsial. Salah satu tetua keluarga Chu datang dan berkata, Xiangyun, ayahmu juga siap untuk kembali ke keluarga Chu dan menikah lagi dengan ibumu. Liu Xiangyun memandang Liu Chenming tidak percaya. Liu Chenming menghela nafas seolah-olah dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak bisa mengatakannya dengan lurus. Kenapa? Dia meninggalkan kita di masa lalu, tapi sekarang dia benar-benar meminta ayahku untuk menikahinya lagi. Kata Liu Xiangyun sambil melihat salah satu tetua dari keluarga Chu. Penatua keluarga Chu itu tertawa, Xiangyun, masa lalu adalah masa lalu. Ibumu dan kakek nenekmu yang menganiaya ayah dan anak perempuanmu di masa lalu, bukan keluarga Chu, dan apa yang mereka lakukan padamu tidak berarti bahwa keluarga Chu yang melakukannya padamu. Sejujurnya aku bahkan tidak tahu bahwa kami, keluarga Chu, memiliki seorang anak bernama Liu Xiangyun di luar sana sebelumnya. Tapi aku tidak ingin berhubungan dengan keluarga Chu lagi, jadi tolong jangan ganggu kami, kata Liu Xiangyun tegas. Xiangyun, aku yang lebih tua dari keluarga Chu, aku telah meninggalkan semua yang ada di keluarga dan datang ke sini secara pribadi, bukankah itu cukup berat dan ketulusan? Keluarga berutang padamu untuk masa lalu, jangan khawatir, keluarga akan menebusnya untukmu. Saya tidak perlu, saya menjalani kehidupan yang baik sekarang, silakan pergi. Liu Xiangyun tetap teguh. Tetua keluarga Chu berkata, Xiangyun, meskipun kamu membenci keluarga, kamu tidak dapat menyangkal bahwa garis keturunan dalam dirimu diberikan kepadamu oleh keluarga Chu. Membutuhkan darah segar pacarmu Tang Zichen, dia pasti akan menjadi pria yang kuat di masa depan, berteman dengan orang-orang kuat dan makmur. Tidakkah kamu ingin keluarga makmur? Tidak peduli apa, itu tetap keluargamu. Jika Anda kembali ke keluarga, maka dengan hubungan Anda dengan Tang Zichen, Anda pasti bisa menikah dengannya dengan sangat lancar, dan Tang Zichen dapat dianggap sebagai setengah dari putra keluarga Chu kami. Xiangyun, apa yang diperlukan agar Anda bersedia datang kembali ke keluarga ayahmu? Saya semua secara pribadi pergi ke kota Linjiang untuk mengundangnya ke sini. Liu Xiangyun menatap ayahnya dengan mata yang rumit, yang lebih tua bahkan pergi ke ayahnya secara pribadi, wajah dan ketulusan memang diberikan. Aku tidak bisa menjawabmu sekarang.
kata Liu Xiangyun. Tidak usah terburu-buru, kalian luangkan waktu kalian untuk memikirkannya, pokoknya pikirkan saja, bahkan jika kalian tidak memikirkannya sendiri, kalian masih harus memikirkannya untuk ayah kalian, kalian tidak bisa membiarkannya, ayahmu hidup di bawah sepanjang waktu, kembali ke keluarga, tentu saja ada perlindungan keluarga, setidaknya kamu tidak akan diganggu oleh penyimpangan dan kekuatan lain itu. Baiklah, kalian lanjutkan, aku akan memberitahu kalian ketika aku sudah memikirkannya. Bagus. Tetua keluarga Chu segera pergi. Ayah, mengapa kamu berjanji kepada mereka untuk kembali ke keluarga Chu dan menikah lagi dengannya? Liu Xiangyun sibuk mengomel kepada Liu Chenming. Xianger, aku tidak mengatakan aku akan menikah lagi dengan ibumu sendiri. Aku sudah tidak memiliki perasaan padanya, apa gunanya menikah lagi, para tetualah yang memaksa ibumu untuk meminta kamu dan aku menikah lagi. Apa yang harus dilakukan kalau begitu? Xianger, jangan khawatir tentang ini, itu bukan masalah utama, kuncinya adalah kamu, apakah kamu ingin kembali ke keluarga Chu? Sekarang alasan mengapa keluarga Chu sangat menginginkanmu kembali hanya karena Tang Zichen. Liu Xiangyun tiba-tiba memiliki ide cemerlang dan berkata, ayah, dalam hal ini, jika saya putus dengan Zichen, maka para tetua keluarga Chu tidak akan menginginkan saya kembali ke keluarga Chu lagi. Kurasa begitu, jika bukan karena Tang Zichen, mengapa tetua keluarga Chu datang kepadamu secara pribadi? Mari kita berhenti di situ, ayo cari Zichen. Bagus. Liu Xiangyun segera membawa Liu Chenming bersamanya dan pergi mencari Tang Zichen. Tang Zichen berada di asramanya, bersiap-siap untuk mandi sebelum tinggal di asrama Su Meiqian atau Liu Xiangyun. Tok-tok, teman sekamar Wang Xing membuka pintu. Liu Xiangyun, kamu di sini, Tang Zichen ada di dalam. Ketika Tang Zichen mendengar suara itu dan berjalan keluar dari pintu kamar, dia tercengang melihat Liu Chenming. Paman Liu, apa yang kamu lakukan di sini? Hahaha, Zichen, lama tidak bertemu. Paman Liu, silakan masuk sama-sama. Liu Chenming dan Liu Xiangyun duduk dan teman sekamarnya Su Jinhe sibuk menuangkan air. Terima kasih. Paman Liu, kapan kamu datang? Mengapa kamu tidak mengatakan apa-apa ketika kamu datang? Aku akan menjemputmu. Tang Zichen tersenyum. Tidak ada telepon di sini, dan aku tidak dapat menemukanmu. Jadi aku mengikuti tetua keluarga Chu dan pergi mencari Xianger dulu. Penatua keluarga Chu. Alis Tang Zichen berkerut, bagaimana begitu banyak tetua datang ke Akademi Bela Diri tiba-tiba, dia baru saja makan malam dengan Grand Elder keluarga Murong, Grand Elder keluarga Tang di Genius Restaurant. Liu Xiangyun mengerutkan bibirnya, dia datang secara khusus untuk menemukan saya, ingin saya kembali ke keluarga Chu. Oh, agak menarik bahwa Grand Elder secara pribadi datang untuk menemukanmu kembali ke rumah. Tang Zichen tersenyum, tetapi sebenarnya Tang Zichen sudah tahu mengapa di dalam. Liu Chenming berkata, Zichen, jangan tertawa, alasan mengapa Grand Elder keluarga Chu akan datang mencari Xianger secara alami adalah Anda, jika Xianger kembali ke keluarga Chu, maka pernikahan dengan Anda akan beres, jika tidak, mengapa Grand Elder keluarga Chu secara pribadi datang? Saat ini Xianger sedang berjuang dengan ini. Tang Zichen berkata, Xiangyun, kamu dapat melakukan apapun yang ada di hatimu, kamu tidak perlu terlalu memikirkannya. Namun, jika saya menolak, mereka pasti akan datang kepada saya berulang-ulang dan akan kesal dengan saya, jadi saya punya ide, saya akan pura-pura putus dengan Anda sehingga mereka pasti tidak akan mencarinya, saya lagi, kata Xiangyun Liu. Baiklah, ayo lakukan itu. Tang Zichen menoleh dan bertanya kepada Willow Chenming, Willow. Paman, kamu berasal dari kota Linjiang, bagaimana kabar Suaner? Liu Xiangyun juga sibuk berkata, ya ayah, bagaimana keadaan Suaner sekarang? Liu Chenming tersenyum, jangan khawatir teman-teman, dia baik-baik saja. Dia masih di sekolah kurasa, kata Liu Xiangyun. Willow Chenming menggelengkan kepalanya, tidak, dia tidak di sekolah hampir sepanjang waktu, dia dianggap sebagai selebriti di Linjiang sekarang. Selebriti? Apa yang terjadi? Tang Zichen bersemangat.
Dia mendaftar untuk The Voice Over dan berhasil mencapai 100 besar. Ketika saya datang ke sini, dia berada di luar kota untuk mengikuti 50 kompetisi teratas dan semua orang di jaringan mengatakan bahwa dia memiliki peluang bagus untuk mencapainya, 10 besar. Wow, Suaner luar biasa. Liu Xiangyun bertepuk tangan dan tersenyum. Kalau begitu dia tidak akan dalam bahaya kan? Tang Zichen bertanya. Tang Zichen agak khawatir. Bagaimanapun, nilai nominalnya ada di sana. Saya tidak tahu tentang itu, tetapi saya tidak berpikir akan ada bahaya karena dia memiliki pria kuat untuk melindunginya, dan pria kuat ini dikirim oleh Kabupaten Dongyang, penguasa gerbang matahari hijau. Oh, aku lega tentang itu. Master gerbang-gerbang King yang itu, bagaimanapun, berada di tahap tengah gerbang dalam. Orang yang dia kirim ke sana adalah pada tahap awal gerbang dalam kan. Tang Zichen menganggukkan kepalanya, tampaknya melihat bahwa guru gerbang matahari hijau cukup mampu melakukan sesuatu, menjadikan guru gerbang ini sebagai adik laki-lakinya pada waktu itu adalah pilihan yang tepat. Li Suaner tinggal di dalam kota itu bukan tidak terlalu berbahaya untuk memiliki orang kuat dari sekte dalam untuk melindunginya. Setelah itu, Tang Zichen dan Liu Chenming terus mengobrol selama setengah jam, lalu Tang Zichen mengatur agar dia tidur di kamarnya, dan Liu Chenming bertanya kepada Tang Zichen, di mana kamu akan tidur kalau begitu? Tanpa tersipu, Tang Zichen menjawab, aku akan tidur di asrama Xianger. Ah, Liu Chenming tercengang, dan seluruh wajah Liu Xiangyun memerah. Oh, baiklah, kalau begitu aku akan tinggal di kamarmu, kalian pergi dulu. Oke, selamat malam. Tang Zichen dan Liu Xiangyun terbang keluar dari asrama bersama. Liu Xiangyun menyembur, bagus sekali, ayahku pasti tahu segalanya. Tahu apa? Mengetahui bahwa kita sudah berhubungan seks. Xiangyun Liu sangat malu. Haha, ketahuilah itu bukan hal yang wajar. Oke, tidak ada yang perlu dipermalukan. Liu Xiangyun masih tersipu. Tidak lama setelah dia pergi, Liu Xiangyun tiba-tiba berkata, Zichen, lihat mereka berdua di depan adalah tetua keluarga Chu dan tetua lainnya. Sangat kuat. Tang Zichen tidak berharap bertemu dengan tetua keluarga Chu, tetapi mereka tampaknya tidak melihat Tang Zichen dan Liu Xiangyun. Liu Xiangyun berkata, Zichen, karena sangat kuat untuk bertemu satu sama lain, mari kita tampilkan. Baik. Tang Zichen tahu apa yang harus dilakukan. Di jalan yang tidak jauh di luar Akademi Hotel, penatua keluarga Chu dan 13 tetua lainnya berjalan perlahan dan perlahan. Tiba-tiba, ke-13 tetua berkata, Hei, Grand Elder, bukankah itu Liu Xiangyun? Sepertinya begitu. Apakah yang di depannya adalah Don yang legendaris? Naik dan sapa, kata tetua keluarga Chu. Tetapi pada saat itu, mereka tiba-tiba melihat bahwa Tang Zichen mendorong Liu Xiangyun dengan keras dan berkata, Liu Xiangyun, kita sudah putus, jadi jangan ganggu aku lagi, oke? Liu Xiangyun menangis. Tang Zichen, kamu bukan manusia, kamu bersamaku ketika kamu lemah di kota Linjiang, dan sekarang kamu telah mempermainkanku dan meninggalkanku. Patriark Chu, yang ingin naik untuk menyambutnya, berhenti sejenak. Apa yang sedang terjadi? Ya Tuhan, sepertinya, Tang Zichen dan Liu Xiangyun memiliki konflik, jangan naik dulu, mari kita lihat. Tang Zichen mencibir, Liu Xiangyun, kecantikan seperti apa yang saya inginkan sekarang karena tidak akan ada banyak orang yang bakatnya lebih kuat dari Anda, yang kekuatannya lebih tinggi dari Anda, dan yang penampilannya lebih cantik dari milik Anda, berkumpul dan putus, mengapa kita harus terjerat, putus dengan damai, kita masih berteman. Tang Zichen, kamu bukan manusia, wuho. Liu Xiangyun, kenapa repot-repot, dengan penampilanmu kamu akan menemukan yang bagus, maaf aku sudah menyukai wanita lain, jangan ganggu aku di masa depan. Tang Zichen berkata dia ingin pergi, Liu Xiangyun memeluknya dan menangis, jangan pergi, aku benar-benar tidak bisa meninggalkanmu, aku tidak bisa hidup tanpamu, tolong beri aku kesempatan lagi, ada apa denganmu, aku akan berubah, jangan tinggalkan aku, oh. Tang Zichen menarik tangan Liu Xiangyun yang memegangnya, mendorong Liu Xiangyun ke tanah dan berkata, Liu Xiangyun, jangan menginjak-injak dirimu, baik-baik saja, tidak bisakah kita meninggalkan kenangan indah satu sama lain, apakah kamu harus membuatnya begitu tidak menyenangkan?
Kamu harus tahu aku bisa memilih wanita yang lebih baik dengan bakat yang aku miliki sekarang, dan selain itu, aku lelah bersamamu itu tidak segar, jadi, maaf. Kamu bajingan, wuho. Liu Xiangyun duduk di lantai sambil menangis dan Tang Zichen terbang tanpa ampun. Tang Zichen kembali menatap Liu Xiangyun, melihatnya menangis begitu sedih, hati Tang Zichen sakit, kemampuan akting gadis konyol ini terlalu kuat. Hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah melihat ini. Kepala keluarga Chu, yang menonton dalam kegelapan, sekarang bodoh. Penatua ini. Sayangnya, aku tidak menyangka Tang Zichen menjadi orang yang menyukai yang baru dan membenci yang lama. Grand Elder mengamuk. Grand Elder, sudah saya katakan, bakat Tang Zichen sangat kuat, hubungan mereka tidak tahan uji, ada beberapa pasangan yang lemah dan masih bersama ketika satu sisi kuat. Tang Zichen dia sekarang kecantikan seperti apa yang akan ditemukan tidak apa yang saya harapkan terjadi itu benar-benar terjadi. Sungguh menyia-nyiakan kekuatanku. Tetua keluarga Chu mendengus marah dan datang ke sini secara pribadi. Sudah kubilang kau tidak perlu ke sana sama sekali kan? Naik dan temui dia. Tetua keluarga Chu berjalan. Liu Xiangyun, yang menangis terkejut. Liu Xiangyun menyeka air matanya, memanjat dan pergi. Tunggu sebentar. Tetua keluarga Chu berteriak. Ada apa? Datang untuk melihatku bercanda, kata Liu Xiangyun. Kamu terlalu pecundang, kamu bahkan tidak bisa menangkap bakat yang bagus. Hanya saja tidak ada gunanya mengatakan apapun. Kalian pergilah, tidak mungkin aku kembali ke keluarga Chu, dan aku sudah tidak berharga, kan? Penatua keluarga Chu tidak sabar, ayo, aku tidak mengeluh tentang kamu yang tidak bijaksana, tetapi kamu benar-benar sarkastik di sini. Apa yang kamu inginkan? Tetua keluarga Chu memelototi Liu Xiangyun dengan marah dan berkata, Liu Xiangyun, kamu setidaknya gerbang luar, bahkan tanpa Tang Zichen, kamu tidak berharga, dan kamu mungkin masih memiliki potensi untuk melangkah ke gerbang dalam atau bahkan Hautian di masa depan. Oleh karena itu, tidak mungkin bagi Anda untuk tidak kembali ke keluarga. Sekarang saya memerintahkan Anda untuk kembali ke keluarga, karena Anda telah putus dengan Tang Zichen. Maka tidak perlu bagi saya untuk berdiskusi dengan Anda dengan lembut, saya sekarang memerintahkan Anda tidak berdiskusi dengan Anda, saya juga tidak perlu berdiskusi dengan Anda, kembalikan saya ke keluarga. Para tetua berjalan pergi tampaknya dalam suasana hati yang buruk. Liu Xiangyun tercengang di sana, tidak tahu apa artinya. Saya sudah putus dengan Tang Zichen, mengapa Anda memaksa saya untuk kembali ke keluarga? Apakah keluarga Chu bahkan tidak memiliki anak setingkat saya? Teriak Liu Xiangyun. Tetua keluarga Chu berkata tanpa berbalik, kamu pikir kamu punya pilihan? Kecuali kamu membuang keterampilan seni bela diri kamu, kamu harus kembali ke keluargamu. Aku sedang tidak ingin berbicara denganmu dengan tenang, sekarang, jadi jangan membuatku marah. Liu Xiangyun tertekan. Setelah Patriark Chu pergi, Tang Zichen terbang. Bagaimana kabarmu? Bagaimana sikap Patriark Chu? Tang Zichen sibuk bertanya. Entahlah, melihatmu putus denganku, sikap mereka terhadapku langsung berubah, nada mereka garang, mereka masih ingin aku kembali ke keluarga, dan itu nada perintah, bukan lagi nada memohon padaku. Jika aku tidak setuju, aku takut aku akan diikat kembali, aku benar-benar tidak tahu apa yang mereka coba lakukan. Sepertinya aku bersamamu atau tidak itu hanya menentukan sikap mereka terhadapmu dan posisimu dalam keluarga Chu. Mudah dimengerti, kamu setidaknya seorang praktisi seni bela diri, gerbang luar, dan seorang siswa diterima ke Akademi Seni Bela Diri. Tidak mungkin mereka tidak ingin Anda seperti sampah, dan tidak mungkin Anda tidak berharga. Keluarga Chu mereka, dan sejumlah besar anak-anak mereka bahkan tidak bisa masuk ke Akademi Seni Bela Diri, jadi bagaimana mungkin kamu tidak berharga? Selain itu, dengan penampilanmu ketika kamu kembali ke keluarga, kamu juga bisa menikahi orang yang kuat di masa depan. Tetua keluarga Chu tidak bodoh. Jadi begitu, maka sangat berlebihan bagi kita untuk memerankan drama ini, kata Liu Xiangyun, lalu memelototi Tang Zichen dan berkata, kamu baru saja begitu kejam memperlakukanku seperti ini, ya. Liu Xiangyun pura-pura marah dengan gusar.
Haha, aku sudah bilang akting, tapi kamu masih begitu menyukainya, dan kamu benar-benar menangis begitu keras. Kamu sangat bodoh sehingga kamu menyalahkan orang lain. Apakah kamu benar-benar akan melakukan ini padaku di masa depan? Dan kemudian benar-benar mengatakan hal-hal yang kejam kepadaku. Liu Xiangyun memandang Tang Zichen dengan kesedihan di matanya. Jangan konyol, aku takut kamu akan meninggalkanku. Pada saat ini, tetua keluarga Chu, yang telah kembali ke hotel kampus, berkata, mari kita pisahkan. Dengan nilai nominal Liu Xiangyun, tidak sulit untuk menemukan jenius yang sangat menjanjikan, jadi kembalilah dan cari satu Grand Elder, tapi dia mungkin tidak mau kembali ke keluarga. Karena dia tidak lagi berhubungan dengan Tang Zichen, bagaimana dia bisa memutuskan, jika dia tidak kembali, tangkap dia juga. Dia memiliki darah keluarga Chu yang mengalir melalui tubuhnya, itu hanya benar dan pantas untuk menangkapnya kembali. Juga itu hanya benar dan tepat. Keesokan harinya, sebagian besar orang luar meninggalkan pulau hutan bela diri satu demi satu, dan ada batasan berapa lama pulau hutan bela diri terbuka untuk umum. Demikian juga, sudah waktunya bagi Akademi Hutan Bela Diri untuk memasuki Desa Dunia untuk kedua kalinya untuk berlatih. Kedua kalinya memasuki Desa Dunia juga selama 20 hari, dan setelah waktu ini, semester ini juga berarti akhir tahun, liburan musim panas, dan Tang Zichen tidak sabar untuk pulang menemui Swaner. Namun, tujuan Tang Zichen masih jelas. Kali ini ketika Desa Dunia keluar, dia pasti akan melangkah ke Hautian, pasti. Jika bahkan ini sulit untuk bergegas ke Hautian, maka akan menjadi sangat sulit baginya untuk masuk ke dalam bawaan dalam waktu 2 tahun, karena alam Hautian jauh lebih dari 100 kali lebih sulit daripada gerbang dalam. Kali ini, kita harus masuk ke gerbang dalam, kata Tang Zichen dalam hati. Segera Tang Zichen dan yang lainnya tiba di pintu masuk utara Desa Dunia. Teman-teman mahasiswa, kali ini masih sama seperti dulu, tempat latihannya adalah kota terlupakan. Ucap seorang wakil presiden. Baiklah, mari kita semua melompat sendiri. Kali ini semua orang berpengalaman, dan tidak ada yang meragukan bahwa melompat ke dalam sumur akan berbahaya lagi, jadi semua orang melompat saja. Tang Zichen bukan lagi orang pertama yang melompat ke dalam sumur kali ini. Masih sama seperti terakhir kali, saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan Tang Zichen untuk membuka matanya. Terakhir kali dia membuka matanya, dia terbangun di perapian, dan dia tidak tahu di mana dia bangun kali ini. Tang Zichen mengamati sekelilingnya, beberapa orang ada di sekitarnya dan berteriak, bangun, pecundang. Kamu adalah sampah yang tidak berguna, bangunlah. Pergi ke neraka, sampah. Pada saat itu, sebuah kaki besar menendang perut Tang Zichen dengan keras. Tang Zichen tanpa sadar berguling dan menghindari tendangan. Yoho, kamu bahkan bisa menghindarinya. Sebuah suara sarkastik keluar. Tang Zichen melihat ke arah pria itu, dialah yang baru saja menendangnya, dan saat ini, pria itu berdiri di depan seorang wanita yang diikat ke batang pohon dan sekarang menatap Tang Zichen dan menangis, mulutnya berteriak, Tirai Neng, kamu harus lari, mereka akan membunuhmu. Tang Zichen agak bingung, terakhir kali dia bangun di aula roh, apa yang terjadi kali ini? Dia terbangun oleh sekelompok orang yang memukulinya, dan ada juga seorang wanita yang tampaknya istrinya diikat. Tang Zichen mengambil napas dalam-dalam dan melihat sekilas, situasinya mungkin jelas. Melihat orang-orang yang memukulinya, ada 5 dari mereka berlima tampaknya sangat kuat, setidaknya mereka kesempurnaan pintu dalam, dan salah satu dari mereka, yang baru saja menendangnya, setidaknya adalah kesempurnaan pintu dalam. Sungguh, begitu dia memasuki kota Oblivion, ada begitu banyak orang kuat yang memukuli Tang Zichen, inilah yang diinginkan Tang Zichen. Saat ini, wanita yang diikat di bawah pohon menangis agar Tang Zichen melarikan diri dan meninggalkannya sendirian. Tang Zichen memandang wanita yang diikat di bawah pohon, dia cukup cantik, jernih dan cantik, dan tidak tahu apakah orang-orang ini ingin mencuri istrinya. Setelah Tang Zichen mungkin mengerti, dia mendengus pada kelima pria itu, mencari kematian.
Kelima orang itu saling memandang dengan cara yang tidak dapat dijelaskan. Mereka tidak dapat memahami mengapa gerbang dalam tahap tengah yang disebut energi tirai ini tiba-tiba memiliki tatapan aneh di matanya. Swoosh! Tepat saat mereka bingung, kepala manusia jatuh. Tang Zichen langsung memenggal kepalanya. Empat orang yang tersisa cukup bodoh untuk membunuh seseorang. Swoosh! Tepat saat mereka tercengang, 3 kepala lagi jatuh. Sejauh ini, keempatnya, yang mungkin memiliki kekuatan internal yang sempurna, semuanya telah dipenggal oleh Tang Zichen. Istri yang diikat di pohon itu juga tercengang. Seberapa kuat kekuatan suaminya, dia tahu, sama sekali tidak mungkin dia bisa mengalahkan kelima orang ini, bahkan yang terlemah pun jauh lebih kuat dari suaminya. Tentu saja, tidak dapat dikatakan bahwa pria itu, pada saat ini, masih dianggap sebagai kekasih karena dia masih dalam perjalanan untuk kawin lari dengan Tang Zichen, dan bahkan belum meninggalkan kota ketika dia ditangkap oleh orang-orang yang dikirim ayahnya, yaitu 5 orang di depannya. Namun, dalam sekejap mata, seperti kekasihnya telah meminum pil senjata emas, dia telah membunuh 4 dari mereka, dan yang terkuat masih tersisa. Kamu, kenapa kamu tiba-tiba menjadi lebih kuat? Yang tersisa bertanya dengan kaget, tidak percaya. Tang Zichen mendengus, jika kamu berani menyentuh istriku, kamu akan berakhir seperti mereka. Istrimu. Kamu sampah, juga cocok dengan kata istri. Nyonya kami adalah putri paling disukai dari penguasa kota dan tunangan Miao Tianfeng. Kamu macam apa? Beraninya kamu merayu wanita itu dan mencoba membajaknya, dia. Pada saat ini, wanita yang diikat di bawah pohon berteriak, tidak, bukan tirai yang bisa menculik saya yang rela pergi bersamanya, biarkan dia pergi. Nona, penguasa kota telah memberikan perintah untuk membunuh tanpa ampun. Mata pria itu dingin, lalu dia melihat keempat orang mati di tanah. Tirai Neng, kamu akan mati. Sisi lain membunuh dengan pedang. Berdengung. Tang Zichen merasakan telinganya berdengung, pedang pihak lain, dengan getaran yang kuat, berdengung seperti lebah, memengaruhi saraf visual Tang Zichen. Tang Zichen merasa, matanya agak bingung, pedang pihak lain menjadi berkabut. Pada saat berikutnya, Tang Zichen merasakan sakit di lengannya. Tang Zichen tersentak mundur dengan duel roda hantu, dan tangannya menyentuh lengannya, dan tentu saja, ada darah di sekujur lengannya. Tang Zichen terkena pedang dalam satu gerakan, dan lengannya ditikam, tetapi itu tidak serius. Tang Zichen menatap lawannya dengan kaget. Orang-orang era kuno ini, mereka semua sangat kuat dan berbakat, yang diketahui Tang Zichen dari kunjungan terakhirnya. Oleh karena itu, pria di depannya ini, yang juga merupakan kesempurnaan agung gerbang dalam, sangat kuat. Tang Zichen, yang dikenal sebagai orang paling berbakat dalam sejarah Akademi Bela Diri, bukanlah tandingan pria ini. Tirai Neng, lari, kamu bukan tandingannya, tinggalkan aku sendiri, lari. Wanita yang diikat di bawah pohon itu berteriak. Dia akan membunuhmu. Tang Zichen melompat dengan kedua kakinya dan membunuh lagi. Tang Zichen tidak percaya bahwa seseorang yang hampir berada di alam yang sama akan begitu tak terkalahkan. Swoosh. Tang Zichen memegang pedangnya, peluit pedang mengeluarkan raungan naga. Teknik pedang naga turun. Pada saat itu, pria itu datang dengan serangan pedang lain, juga berdengung, dan Tang Zichen menjadi terpesona saat dia melihat pedangnya. Setelah hampir 7 atau 8 pukulan terhadapnya, Tang Zichen ditikam di dada lagi. Tang Zichen benar-benar ngeri, ya Tuhan, orang-orang di era ini sangat kuat. Pada saat ini, di salah satu gang kota Oblivion, seorang wanita tua datang langsung ke sebuah rumah, dan di halaman rumah itu, dia menggali sebuah kotak kayu, yang tepatnya adalah Taiyao Guiding Image, dan wanita tua ini tepatnya, Su Meiqian. Begitu Su Meiqian memasuki kota terlupakan, dia langsung pergi ke tempat ini, dan tidak lama kemudian, wanita lain bergegas masuk keluar pintu, berusia sekitar 30 tahun, berpakaian seperti biarawati Tao. Mereka saling menatap tanpa berkata-kata, lalu wanita yang berpakaian seperti biarawati Tao bertanya dengan hati-hati, Meiqian. Xiang Yun. Wanita tua itu tersenyum. Haha, ini benar-benar kamu, Sister Meiqian, bagaimana kamu berubah menjadi wanita tua?
Siang Yun, terakhir kali kamu adalah putri kesayangan penguasa kota, kenapa kamu berubah menjadi biarawati Tao kali ini juga? Mereka berdua menggoda, seorang biarawati Taois dan seorang wanita tua, tetapi jiwa mereka adalah jiwa Liu Xiangyun dan Su Meiqian, yang keduanya langsung datang ke sini untuk mencari diagram panduan Taixian yang dikatakan Tang Zichen sedang mereka cari. Apakah Anda menemukan peta tampilan? Ditemukan, ini peta tampilannya. Su Meiqian membuka kotak yang telah dia gali dan mengeluarkan bagan tebakan Tai Sui yang lama. Bagan tebakan Tai Yao ini persis seperti yang diperoleh Tang Zichen terakhir kali. Tentu saja, beberapa orang mungkin bingung, bukankah bagan tebak ini diambil oleh Tang Zichen? Mengapa Anda masih di sini? Ingat, ini bukan dunia nyata, ini hanya sejarah kuno yang direkam dengan batu memori, setara dengan video yang diambil puluhan miliar tahun yang lalu, dan video itu berdurasi 20 hari. Tang Zichen dan yang lainnya adalah hanya kesadaran memasuki video. Itulah sebabnya Su Meiqian dan Liu Xiangyun dan yang lainnya telah berubah menjadi wanita tua dan biarawati. Dengan kata lain, Tang Zichen sangat tertekan saat ini, lengan dan dadanya terluka. Jelas Tang Zichen bukan tandingan orang di depannya ini, meskipun semua orang tampaknya sama-sama berprestasi di gerbang dalam. Tang Zichen berkata dalam hati, sepertinya aku harus menggunakan kekuatan terkuatku. Kekuatan terkuat Tang Zichen adalah kombinasi pedang dan pedang. Teknik pedang Dewa Pembunuh. Teknik pedang naga turun. Kombinasi pedang dan pedang. Tang Zichen segera menampilkan bilah dan pedang gabungan, dengan satu tangan dan tangan lainnya, pedang itu diambil dari tanah. Pada saat ini, wajah pihak lain berubah, seolah merasakan bahwa Tang Zichen tiba-tiba menjadi lebih kuat. Bas, pria itu juga meninju pedangnya. Setiap kali pedang itu keluar, itu akan mengeluarkan dengungan seperti lebah. Suara berdengung ini menyebabkan Tang Zichen melihat pedangnya menyilaukan seolah-olah jutaan pedang ada di depannya, dan kemudian tidak ada cara untuk melawan. Tang Zichen telah melukai lengan dan dadanya, tapi untungnya itu bukan masalah serius, itu semua berkat duel roda hantu Tang Zichen, jika tidak pedang itu akan menembus dada. Dang dang dang, semburan suara besi emas dipancarkan. Mereka berdua bertarung paling langsung. Setelah dua pedang Tang Zichen digabungkan, serangan dan pertahanannya mencapai tingkat kedap udara, jadi dia tidak jatuh ke dalam kerugian untuk sementara waktu. Namun, pedang lawan bukanlah seorang vegetarian, pedang itu kuat, dan Tang Zichen merasa seperti akan ditusuk oleh pedangnya setiap saat. Terakhir kali Tang Zichen menghadapi Tang Zhenghao, dia juga tidak merasakan tekanan seperti ini. Ini adalah lawannya. Pada saat ini, putri penguasa kota, yang diikat di bawah pohon, juga tercengang karena kekasihnya, yang tiba-tiba menjadi begitu kuat, mampu melawan penjaga pertama di bawah tangan ayahnya. Dia sepertinya tidak percaya bahwa kekasih lelaki di depannya ini akrab dan aneh pada saat yang bersamaan. Namun, Tang Zichen dikalahkan. Karena pedang Tang Zichen terlalu cepat untuk perhitungan jantungnya, semangatnya cepat lelah, dan ilmu pedang lawannya brilian, Tang Zichen tidak bisa menyerang untuk waktu yang lama. Selain itu, Tang Zichen benar-benar tidak dapat menemukan kesempatan untuk melemparkan jari Yin Yang. Ini hanya masalah waktu. Tang Zichen tahu bahwa dia benar-benar tidak bisa menang melawan orang ini, dan sekarang jika dia tidak mundur dengan cepat, dia mungkin akan terbunuh. Dan hasil dari pembunuhan itu adalah milik Tang Zichen, kesadaran akan keluar dari kota Oblivion, dan kemudian mengakhiri petualangan ini lebih awal, semuanya sia-sia. Tang Zichen membuat keputusannya saat itu juga, menarik diri terlebih dahulu itu tidak sebanding dengan risikonya. Tang Zichen berteriak, aku pasti akan kembali lagi, tunggu aku. Setelah mengatakan itu, Tang Zichen melakukan penentuan roda hantu dan menghilang ke tempat, lalu muncul selusin meter jauhnya. Mencoba lari tidak mungkin. Pria itu mengejar Tang Zichen. Sayangnya, Tang Zichen melemparkan duel roda hantu beberapa kali dan menghilang. Tang Zichen tidak tahu berapa banyak jalan yang telah dia lingkari dan akhirnya sampai di sebuah jalan. Fiuh, pertarungan barusan itu benar-benar pertama kalinya aku mencoba untuk kalah dalam pertempuran, tapi itu cukup keren, itulah yang aku inginkan.
Ketika aku siap lagi, aku pasti akan pergi ke balai kota lagi untuk menantang orang itu, dan kemudian mengalahkannya. Hanya dengan bertarung lagi dan lagi seperti ini aku bisa melangkah ke alam Hautian lebih cepat. Petualangan kota Oblivion ini, aku akan melangkah ke gerbang dalam di satu tempat. Tang Zichen sedang berjalan di jalan ketika Tang Zichen menyadari bahwa banyak wanita di sekitarnya membidiknya. Mengapa begitu banyak wanita yang menatapku? Tingkat pengembalian setinggi ini. Tang Zichen tampak bingung. Tang Zichen tidak terlalu peduli, ketika dia melewati toko pinggir jalan yang menjual cermin kuningan. Tang Zichen melihat ke cermin dan menyadari bahwa dia adalah pria yang sangat tampan. Aku pergi, tubuh ini sebenarnya adalah pria yang sangat tampan. Tidak heran aku baru saja berjalan di jalan. Jumlah pemilih sangat tinggi, itu benar-benar sangat tampan, lebih tampan dari penampilanku sendiri. Tang Zichen. Tidak heran putri penguasa kota itu, dia kawin lari dengan pria ini, itu semua karena penampilan. Tang Zichen tersenyum pahit. Aku yakin dalam sejarah nyata zaman kuno, pria yang kawin lari dengan putri penguasa kota ini telah dibunuh oleh orang-orang yang dikirim untuk ditangkap dia. Aku tidak tahu apakah Xiang'er dan Mei Qian telah pergi mencari tayang Guiding Image, tapi katakan saja, aku akan pergi memeriksanya. Tang Zichen segera pergi langsung ke tempat di mana diagram pemandu tayang dimakamkan. Pada saat ini, Liu Xiangyun dan Su Meiqian sedang duduk di halaman itu, melihat bagan menebak Taixian bersama-sama, seolah-olah mereka telah melupakan waktu dan tempat. Siapa kalian? Apa yang kalian pegang? Seorang lelaki tua masuk dari luar rumah. Lelaki tua ini adalah tuan dan cucu yang tinggal di sini, dan tayang Guanyin ini adalah harta yang diturunkan dari leluhurnya. Su Meiqian dan Liu Xiangyun terbangun. Diagram tayang Guanyu, harta yang diturunkan dari leluhurku. Kembalikan padaku. Pria tua itu menerkamnya dan meraihnya. Su Meiqian berkata, kakek tua, pinjamkan kami pemandangan dan kami akan mengembalikannya padamu. Pada saat itu, kakek tua itu jatuh ke tanah dan ditampar hingga pingsan. Tang Zichen muncul di belakangnya, dan Tang Zichen lah yang menjatuhkan lelaki tua itu. Kamu. Ketika Su Meiqian melihat pria tampan di depannya ini, dia bingung. Tentu saja dia tidak bisa mengenali ini adalah Tang Zichen. Tang Zichen memandang seorang wanita tua dan seorang biarawati Taois muda di depannya, dia dan tidak bisa menebak yang mana Liu Xiangyun dan yang mana Su Meiqian. Namun, pada saat ini, ketika Liu Xiangyun melihat Tang Zichen, dia terkejut. Bukankah ini kekasih yang kawin lari dengan putri penguasa kota? Liu Xiangyun terkejut melihat kekasih yang kawin lari dengan dia. Terakhir kali dia datang ke kota Oblivion. Terakhir kali dia memasuki kota Oblivion, Liu Xiangyun merasuki putri tuan kota dan diikat ke pohon segera setelah dia datang dan kemudian beberapa orang yang dikirim oleh tuan kota memukuli seorang pria yang tampak sangat cantik. Pria yang tampak sangat cantik, Tang Zichen saat ini. Tang Zichen tidak memiliki suasana hati yang baik. Aku suamimu, Tang Zichen. Zichen, ini benar-benar kamu. Kenapa kamu pria tampan yang tampan kali ini? Su Meiqian tersenyum. Tang Zichen memandang biarawati Taois itu dan berkata, Xiang'er, sepertinya itu benar-benar kamu. Ketika aku pertama kali memasuki kota Oblivion, aku dipukuli oleh beberapa orang segera setelah aku bangun, dan seorang wanita yang menyebut dirinya milikku. Wanita, diikat ke batang pohon. Saya kemudian mengetahui dari percakapan mereka bahwa itu ternyata putri kesayangan penguasa kota, dan pada saat itu saya curiga bahwa itu tidak mungkin identitas yang sama dengan yang Anda miliki ketika Anda memasuki Oblivion terakhir waktu. Sekarang ternyata, dan Anda telah mengenali tubuh saya ini. Xiangyun Liu juga tiba-tiba berkata, ya kebetulan sekali Anda baru saja melihat itu. Wanita yang kawin lari dengan Anda, terakhir kali saya masuk, saya menyeberang padanya. Hanya saja, itu berakhir berbeda. Terakhir kali saya diikat ke pohon itu, lalu orang-orang yang dikirim oleh penguasa kota membunuh kamu, lalu aku dibawa kembali ke kediaman penguasa kota. Aku menggunakan statusku untuk kentunganku dan terus bertarung dengan beberapa orang. 10 hari kemudian, tunangan putri penguasa kota datang untuk menikahinya, dan kemudian saya bunuh diri dan meninggalkan kota Oblivion.
Tapi sekarang, kamu tidak mati. Sangat menakjubkan bahwa akhir yang berbeda ini sangat berbeda. Nah, orang yang dikirim untuk membunuhku itu ada 5, 4 di antaranya dibunuh olehku. Ada juga seorang pemimpin, dia terlalu kuat, aku melawannya dengan sekuat tenaga, tetapi pada akhirnya, aku tidak bisa melakukannya. Jangan kalahkan dia, aku akan pergi dulu, aku akan menemukannya lain kali, kata Tang Zichen. Liu Xiangyun berkata, dia adalah penjaga pertama di bawah tangan Tuan Kota, yang disebut Meng Ying. Bakat dan kekuatannya sangat kuat. Tentu saja, dia bukan yang terkuat adalah tunangan putri Tuan Kota. Dalam 10 tahun, beberapa hari lagi, dia akan datang untuk menikahi putri Tuan Kota. Benarkah? Hehe, ini sedikit menarik. Petualangan ini cukup sesuai dengan keinginanku. Dengan begitu banyak orang berbakat dan kuat datang untuk bermain denganku. Tang Zichen tersenyum. Liu Xiangyun menginstruksikan, kamu harus berhati-hati, meskipun kamu tidak benar-benar mati di sini, itu berarti kesadaranmu akan keluar dari kota terlupakan. Semakin cepat kamu mati, semakin cepat petualangan akan berakhir. Ini adalah kesempatan langka, tentu saja semakin lama, lebih baik. Tentu saja aku tahu ini. Baiklah, ayo pergi dari sini dulu, lihat peta untuk dibawa bersama kita. Setelah itu, mereka bertiga dengan cepat pergi. Satu adalah pria tampan yang besar, satu adalah wanita tua, dan satu adalah biarawati Taois kecil. Sama sekali bukan tipe orang yang sama. Berjalan bersama itu terlihat sangat aneh. Kemana sekarang? Tanya Su Meiqian. Meiqian, apa statusmu? Aku, wanita petani yang menanam sayuran. Su Meiqian berkata dengan sangat sedih. Semua orang yang memasuki kota Oblivion secara acak, tidak ada yang tahu identitas mereka nantinya, dan kota Oblivion ini sangat besar. Total populasi diperkirakan berjumlah tidak sedikit, jadi segala macam identitas dimungkinkan. Tang Zichen tersenyum. Meiqian, terakhir kali kamu masuk, kamu sepertinya memiliki identitas seorang wanita petani juga. Kamu terlalu mudah diingat, kamu memiliki identitas yang sama 2 kali. Nah, terakhir kali saya menanam ladang, kali ini saya menanam sayuran. Menyedihkan. Xiangyun Liu berkata, saya seorang biarawati Tao dari kuil Tao, hanya di sudut kota terlupakan. Mengapa Anda tidak kembali ke kuil Tao dengan saya? Ada banyak tempat dan tenang, kita akan belajar diagram Taiyang Guanshui di sana terlebih dahulu. Bagus. Mereka bertiga datang ke kuil Taois bersama-sama. Huyue, ini masih pagi, kemana saja kamu? Seorang biarawati Taois dengan wajah pahit bertanya, suaranya mengungkapkan kekhawatiran dan celaan dalam suaranya. Tubuh Liu Xiangyun ini adalah seorang biarawati Tao bernama Huyue, yang cukup muda dan cantik, dan tidak tahu mengapa dia memilih untuk menjadi seorang biarawan, tetapi tentu saja, ketika Liu Xiangyun menyeberang ke sini pagi-pagi sekali, dia langsung pergi untuk mencari Guan Yu, dan tidak peduli dengan begitu banyak identitas dan semacamnya. Liu Xiangyun agak bingung ketika dia melihat biarawati Taois yang menanyainya dan tergagap, saya pergi keluar untuk melakukan bisnis. Keluar untuk melakukan sesuatu, bukankah kamu tidak boleh kabur sendiri? Jika terjadi sesuatu, kamu sendirian, jangan salahkan kami karena tidak menjaga Sui Yue. Tua berwajah pahit, kata biarawati Tao. Ya, itu tidak akan terjadi lain kali. Siapa 2 orang ini? Wanita tua Tao itu memandang Tang Zichen dan Su Meiqian lagi. Liu Xiangyun tidak yakin bagaimana menjawab ketika Tang Zichen sibuk berkata, saya di sini untuk membakar dupa. Bagaimana dengan yang ini? Wanita Taois tua memandang Su. Kata Meiqian. Tang Zichen awalnya ingin mengatakan bahwa itu adalah istrinya, tetapi saat melihat penampilan Su Meiqian sebagai seorang wanita tua, dia mengubah kata-katanya dan berkata, dia adalah ibuku. Ketika Su Meiqian mendengar ini, dia menatap Tang Zichen dengan wajah penuh kebencian, dan Liu Xiangyun menutup mulutnya dan mencuri senyum. Baiklah, kalian bisa masuk jika ingin dupa. Huyue, jangan terburu-buru kembali ke halaman belakang. Ya, Liu Xiangyun memandang Tang Zichen dan Su Meiqian dan buru-buru kembali ke halaman belakang kuil Tao. Tang Zichen dan Su Meiqian berjalan ke kuil Tao, yang memiliki banyak patung dan tidak tahu bodhisattva macam apa itu, tampaknya memiliki keyakinan yang berbeda.
Tang Zichen menyalakan beberapa liter dupa dan memberi hormat kepada Su Meiqian terlebih dahulu. Su Meiqian berkata, apa yang harus kita lakukan? Biarawati tua Tao itu tampaknya sangat memperhatikan identitas Liu Xiangyun. Saya merasa agak tidak biasa. Mengapa setiap kali Xiangyun bisa mendapatkan status tinggi? Oh, tidak peduli identitas apa, itu semua mimpi. Oke, setelah membakar dupa nanti kami menyelinap ke halaman belakang yaitu, meskipun tidak menimbulkan masalah bagi kuil Tao ini, jika ada situasi yang tidak dapat kami kendalikan itu tidak baik, mungkin kita akan mengakhiri petualangan ini lebih awal. Pada saat ini, di halaman belakang, Liu Xiangyun kembali ke kamarnya dan pagi ini, dia terbangun di kamar Zen kuil Tao ini. Liu Xiangyun menemukan kamar Zen miliknya ini lebih indah dan mewah daripada semua kamar Zen lainnya, dan lebih baik daripada yang menampungnya. Liu Xiangyun agak bingung, dia hanyalah biarawati Tao kecil yang paling lemah, jadi mengapa dia hidup dalam kondisi yang lebih baik daripada tuan rumah kuil Tao ini? Liu Xiangyun melepas jubah Tao dan melepas topi biarawati Tao yang dikenakannya di kepalanya, dan tiba-tiba, rambutnya yang panjang dan tergerai-tergerai. Meskipun itu bukan tubuh Liu Xiangyun sendiri, dia adalah seorang gadis yang mencintai kecantikan dan masih mau merapikan dirinya. Duduk di depan cermin rias, Liu Xiangyun segera melihat di cermin perunggu kecantikan yang sangat indah dengan rambutnya yang terurai. Wow! Xiangyun Liu sendiri tercengang, dia bangun di pagi hari dan langsung pergi mencari gambar observasi, jadi dia sendiri belum pernah melihat wajah tubuhnya ini. Saat ini setelah kembali dan duduk di depan cermin perunggu, dia terkejut dengan penampilan dirinya. Sungguh biarawati Taois yang cantik. Liu Xiangyun berkata dalam hati, dia tidak bisa menahan perasaan bangga pada dirinya sendiri. Terakhir kali dia memasuki kota Oblivion, dia menyeberang ke putri penguasa kota dan kecantikan lain. Kali ini dia datang dan menyeberang ke biarawati Taois dan juga cantik, dia terlalu beruntung. Sebagai perbandingan, Su Meiqian hanya depresi, kedua kali dia adalah seorang wanita petani. Tidak lama kemudian, Tang Zichen dan Su Meiqian selesai membakar dupa dan menyelinap ke halaman belakang biarawati Taois. Sianger, Tang Zichen berteriak pelan di luar karena dia tidak tahu kamar mana milik Liu Xiangyun. Cabang ya. Pintu halaman salah satu kamar Zen dengan halaman terpisah terbuka. Aku di sini. Tang Zichen dan Su Meiqian terbang masuk. Wow, Xiangyun, sepertinya kamu benar-benar bukan biarawati Tao kecil yang sederhana tinggal di kamar Zen dengan halaman terpisah. Kata Su Meiqian. Saya bangun di sini pagi ini, saya tidak tahu apa-apa tentang identitas tubuh saya, bagaimanapun apapun identitasnya, kami hanya di sini selama 20 hari, setelah 20 hari berlalu, seluruh kota terlupakan dimulai dari awal lagi. Dan tidak peduli apa identitasnya, dunia nyata sudah menjadi sejarah yang jauh. Baiklah, Michelle, mari kita mulai mengerjakan peta tampilan. Bab 540. Baru pada saat itulah Liu Xiangyun menyadari bahwa Tang Zichen dan Su Meiqian sedang menatapnya. Mengapa kamu menatapku seperti itu? Terutama kamu, dan kamu sangat menginginkannya. Liu Xiangyun memelototi Tang Zichen. Tang Zichen tersenyum, Sianger, aku tidak menyangka kamu menjadi wanita yang begitu cantik ketika kamu melepas jubah dan topimu. Su Meiqian juga berkata, ya, Xiangyun, kamu terlalu beruntung, kamu adalah wanita cantik 2 kali, bagaimana kamu bisa membuatku, yang adalah wanita petani 2 kali? Ayo, ini bukan aku. Liu Xiangyun berbalik dan menutup pintu halaman. Tang Zichen melihat tubuh model Liu Xiangyun, bentuk dan lekukan itu, sangat indah, tubuhnya pasti sangat bagus. Tang Zichen memiliki sedikit perasaan aneh di dalam biarawati Taois kecil ini membuatnya akrab dan aneh pada saat yang sama. Su Meiqian dan Liu Xiangyun segera mulai diam-diam melihat gambar itu. Tang Zichen, bagaimanapun agak bosan. Su Meiqian mendongak dan berkata, Zichen, mengapa kamu tidak melakukan pekerjaanmu? Tidak ada gunanya kamu berada di sini. Baiklah, kalau begitu aku akan datang ketika aku bebas. Tang Zichen meninggalkan kuil Daois dan Tang Zichen berdiri sendirian di tempat terpencil.
diam-diam merenungkan adegan pertempuran dengan penjaga pertama di bawah penguasa kota di siang hari. Tujuan Tang Zichen sekarang adalah untuk mengalahkannya dan meningkatkan dirinya melalui pertempuran. Tang Zichen merenung selama 1 malam dan akhirnya Tang Zichen menemukan cara untuk mematahkan permainan pedang pria itu. Keterampilan pedangnya mempesona Tang Zichen, jadi ide Tang Zichen sederhana: tutup matanya. Namun, jika dia menutup matanya, kekuatannya pasti akan sangat berkurang. Untungnya, Tang Zichen telah menjalani pelatihan khusus di bidang ini di kehidupan sebelumnya. Tang Zichen menggunakan kain dan menutup matanya sendiri. Swoosh! Tang Zichen mulai berlatih dengan pedangnya, juga dengan kedua pedangnya bersama-sama. Tang Zichen sekarang mulai harus berlatih dengan kedua pedangnya bersama-sama setiap saat, sehingga dia juga bisa secara bertahap mengembangkan kecepatan perhitungan mentalnya dan memperkuat kekuatan mentalnya. Jika tidak, dia akan lelah secara mental dalam waktu kurang dari 10 detik setiap saat. Saat ini, kemanunggalan Tang Zichen hanya bisa bertahan sekitar 9 detik, dan kemudian dia akan menjadi lelah secara mental, dan begitu dia menjadi lelah, dia tidak akan dapat melanjutkan dengan kemanunggalannya sama sekali. Seseorang tidak dapat melakukan penggunaan ganda dari satu pikiran, dua tangan melakukan hal yang berbeda. Di dalam hatinya, dia harus menghitung tindakan kedua tangan secara terpisah dengan kecepatan yang sangat cepat, dan juga kerja sama otak, sama sekali bukan bisa dilakukan oleh orang biasa. Namun, kekuatan Tang Zichen setelah melakukan gabungan pedang dan pedang dalam satu pikiran jelas bukan efek hebat dari 1 + 1 sama dengan 2. Cukup. Tang Zichen ditutup matanya, dan pada detik ke-8, semangatnya mulai lelah, dan tangannya segera mulai rusak. Jika ini terjadi dalam pertempuran, kekacauan akan menunggu kematian, tidak berbeda dengan bunuh diri, jadi Tang Zichen akan menghentikan kemanunggalan itu bahkan sebelum menjadi berantakan. Fiuh! Setelah malam pelatihan, Tang Zichen telah mendapatkan kembali perasaan kehidupan sebelumnya bahkan saat ditutup matanya. Tang Zichen merasa bahwa dia mungkin bisa menantang penjaga pertama kota itu, Meng Ying. Saat matahari terbit keesokan harinya, Tang Zichen langsung menuju ke kediaman tuan kota. Namun, tuan kota jelas merupakan orang yang sangat kuat, dan Tang Zichen pasti tidak akan bisa mengalahkannya saat ini, jadi Tang Zichen juga berhati-hati, menyamar sebagai pelayan dan menyelinap ke kediaman tuan kota melalui pintu belakang. Hanya saja, Tang Zichen tidak yakin di mana penjaga pertama penguasa kota, Meng Ying, berada, jadi dia hanya bisa perlahan-lahan meraba-raba dan menemukan kesempatan untuk berduel dengannya. Tanpa sadar, Tang Zichen datang ke aula besar di luar. Tang Zichen berpura-pura memangkas bunga dan tanaman sementara telinganya mendengarkan suara-suara di aula besar. Masih belum menemukan kaleng tirai itu. Seorang pria dengan suara bermartabat berkata, "Tuan kota, bocah itu menghilang tanpa jejak, dan kemarin bocah itu, untuk beberapa alasan, tiba-tiba meningkat kekuatannya dan membunuh 4 orang kita. Pada akhirnya, bahkan Meng Ying tidak bisa menjatuhkannya dan membiarkannya melarikan diri. Anak malang ini, tirai Neng, tidak bisa menjadi jenius. Meskipun dia memiliki kekuatan, tidak mungkin dia bahkan tidak bisa mengalahkan Meng Ying. Tuan kota, bagaimana dengan melanjutkan pencarian tirai Neng di seluruh kota sekarang?" "Tidak perlu, saya belum menemukannya dalam 1 malam. Saya pikir dia sudah meninggalkan kota. Pokoknya, pastikan untuk memberi saya penjaga yang kuat. Dalam setengah bulan, bendera putih akan datang untuk menyambut pengantin wanita. Jangan membuat kesalahan apapun." "Ya, Tuan kota, jangan khawatir. Meng Ying menjaga Nona di sana inci demi inci. Kali ini aku pasti tidak akan membiarkan Nona memiliki kesempatan untuk kawin lari dengan bocah itu lagi." "Yah, turun." Tang Zichen, yang berada di luar berpura-pura membangun bunga dan tanaman, mendengar percakapan di dalam dan berkata dalam hatinya, "Sepertinya orang bernama Meng Ying telah menjaga putri tuan kota. Saya harus menemukannya dan berduel dengannya terlebih dahulu. Sungguh mengecewakan, targetku adalah Meng Ying, bukan putri tuan kota. Putri tuan kota tidak ada hubungannya denganku, aku hanya ingin mengalahkan Meng Ying itu." Tang Zichen diam-diam pergi, bertanya-tanya. Kamar kerja putri tuan kota berada di sudut timur laut kediaman tuan kota, sebuah halaman yang indah dan indah.
Sayangnya, bagian luar halaman itu sudah dijaga oleh banyak penjaga saat ini, bahkan seekor lalat pun tidak bisa masuk, jadi Meng Ying secara alami berada di dalam halaman. Tang Zichen tidak takut pada penjaga biasa itu, tetapi jika dia bergegas, maka dia pasti akan memperingatkan penguasa kota, dan Tuhan tahu berapa banyak orang kuat yang masih berada di dalam kediaman penguasa kota. Tang Zichen hanya bisa bertarung dengan Meng Ying saja, paling banyak sekarang, satu lagi benar-benar tidak mungkin, dan kemudian hanya akan ada kematian. Tang Zichen bahkan belum melangkah ke gerbang dalam, jadi bagaimana dia bisa mengakhiri petualangan ini begitu cepat? Fiuh! Tang Zichen menarik napas dalam-dalam, dia harus memikirkan cara untuk melewati penjaga dan memasuki halaman kamar kerja putri penguasa kota, lalu melawan penjaga pertama itu, Meng Ying. Tang Zichen pergi sekarang untuk memikirkan cara. Pada saat itu, Tang Zichen melihat ke tanah dan tiba-tiba memikirkan masalah. Dunia ini, saya tidak tahu apakah ada saluran air bawah tanah atau sejenisnya, masuk akal untuk mengatakan bahwa ada beberapa, jika tidak, kemana begitu banyak limbah di tanah mengalir, saya masih ingin melihat jika saya dapat menemukan outlet drainase bawah tanah, dan kemudian menemukan cara untuk memasuki kamar kerja putri penguasa kota dari saluran air bawah tanah. Tang Zichen mencari dan mencari. Akhirnya, Kaisar tidak mengecewakan, Tang Zichen di semak taman, melihat sesuatu seperti penutup lubang gat. Benda ini harus bisa dibuka, pasti ada saluran air bawah tanah di bawahnya, yai. Akhirnya ada cara untuk melewati penjaga dan langsung masuk ke kamar kerja putri penguasa kota. Meng Ying, tunggu aku pasti akan mengalahkanmu kali ini. Benar saja, benda seperti penutup lubang gat itu langsung ditarik terpisah oleh Tang Zichen, dan beberapa meter di bawahnya ada saluran drainase air bawah tanah. Hanya saja saluran pembuangan bawah tanah mengeluarkan bau busuk, yang membuat Tang Zichen sedikit robek. Bersambung.